Muherji, si pemakan kriuk kulit babi, jalani sidang perdana. Enggak ada yang demo, enggak ada yang demo. Pembuat minyak pertalite palsu ditangkap di Treskrimsus Polda Sumsel. Ratusan guru P3K yang dilantik di Lahat belum mendapatkan penempatan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pagi ini, pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan menangkap 2 pelaku pembuat pertalite palsu. Pertalite palsu dibuat menggunakan hasil minyak suling tradisional dan diolah menggunakan zat pewarna. Pembuat pertalite palsu tersebut adalah HA 49 tahun dan DS 38 tahun, warga Pedamaran 6, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Diketahui HA, pemilik usaha sekaligus sebagai pembuat pertalite palsu, mengambil bahan baku dari penyulingan minyak mentah di Kabupaten Musi Banyuasin. DS sendiri sebagai pemasok bahan baku yang didapat dari Musi Banyuasin. Penggerebekan dilakukan di sebuah gudang milik HA di Desa Pedamaran 6 dengan barang bukti 4.000 liter atau 4 ton pertalite palsu. Selain 4 ton BBM pertalite palsu, polisi juga mendapatkan kendaraan pickup berisi puluhan trigen. HA mencampur minyak sulingan dengan zat kimia serta zat pewarna yang menyerupai pertalite. Pertalite palsu dijual kepada pelanggan yang sengaja datang membeli ke gudang. HA sendiri tidak mengetahui pelanggan tersebut akan menjual kemana pertalite yang dibuatnya. Pihaknya mengaku kendaraannya pun menggunakan pertalite palsu yang dibuatnya, sangat sulit membedakan mana pertalite asli dan pertalite palsu hasil racikannya. Kendalanya, mesin kendaraan hidup dan bisa beroperasi namun cepat panas. Langsung dijadikan aja. Campurannya mana? Campurannya? Zat kimianya? Ini Pak. Ini zat kimia. Zat kimia langsung dibawa ke sini. Dicairkan dulu. Dicairkan. Kasihkan ini. Masukkan. Baru dicampur ke sini. Iya. Ini apa? Ini bahan ini tadi Pak. Pewarna tadi. Ah, ini kan pewarna. Iya pewarna. Pewarna ini dikasih minyak ini Pak. Oh, dia diaduk. diaduk. Nah, jadinya seperti apa? Jadinya. Hasil pemeriksaan, pelaku sudah 5 tahun menjalankan bisnis terlarang dengan berpindah-pindah tempat. Ini adalah salah satu bentuk modus penyalahgunaan BBM, yaitu dengan cara memalsukan, menyerupai BBM jenis pertalite. Jadi dengan cara mencampur minyak sulingan dengan zat kimia tertentu. Jadi tersangka ini mencampurnya tidak menggunakan takaran, jadi asal saja. Kemudian tersangka ini mempelajari melalui YouTube. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam Undang-Undang tentang migas sebagaimana dimaksud Pasal 28 Ayat 1, ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda sebesar 60 miliar rupiah. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Selebgram konten makan babi kriuk disangkakan dalam dugaan penistaan agama. Terdakwa Lina Muherji menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang. Tanpa didampingi keluarga, Lina Muherji jalani sidang dalam kondisi menangis. Lina Muherji, selebgram konten makan babi kriuk, mulai menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Kelas 1A Khusus Palembang pada Selasa sore. Sebelum menjalani persidangan, terdakwa Lina Muherji menangis di kursi kesakitan sendirian tanpa didampingi oleh keluarga. Terdakwa mengaku menangis karena kangen dengan ibunya yang sudah lama tak bertemu dan tidak ada keluarga di Palembang yang bisa membesuknya di tahanan.
Tak hanya itu, terdakwa menjalani sidang pertamanya sendirian tanpa pendampingan kuasa hukumnya karena sudah tidak ada komunikasi lagi. Pengadilan kemudian menunjuk penasihat hukum dari Posbakum karena tuntutan terdakwa di atas 5 tahun. Di depan majelis hakim, terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kayak aku nangis terus tiap hari. Apa yang ini Ibu Mbak Lina sampaikan ke Ibu? Kangen Ibu. Maksudnya aku kan di sana nggak bisa nelpon. Jadi ibuku tuh di Kalimantan jauh banget sih. Jadi kayak aku pengen sih telepon ibuku, keluarga aku. Pengacara kita tidak berlatih. Nggak tahu, aku nggak pernah nelpon, tiba-tiba kayaknya nggak bisa datang hari ini. Kenapa nggak? Harapan kita terdakwa dia mengakui dan dia meminta maaf kepada masyarakat yang merasa dirugikan. Lalu untuk mungkin rencana ke depan atau seperti apa? Rencana ke depan lihat masih baru tahap ini masih panjang. Dalam keterangannya, saksi pelapor menyebut jika konten yang dibuat terdakwa telah menistakan agama dan berdampak buruk kepada anak kecil. Pasalnya, menurut saksi, banyak anak di bawah umur merengek kepada orang tuanya yang muslim untuk dibelikan kriuk kulit babi akibat konten yang dibuat terdakwa Lina Muherje. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Seorang terpidana kasus kecelakaan lalu lintas ditangkap tim tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Terpidana ditangkap saat berada di kediamannya. Ade Kurniawan terpidana kasus kecelakaan lalu lintas yang sudah divonis 11 bulan penjara tak berkutik saat digiring petugas Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Terpidana ditangkap paksa di rumahnya di Jalan Swadaya, Desa Sukajadi, Kabupaten Banyuasin, karena mangkir dari panggilan sebanyak 3 kali. Menurut keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel, terpidana sudah 4 tahun menjadi buronan dan selalu dilindungi keluarganya setiap kali hendak ditangkap. Terpidana divonis 11 bulan penjara karena terbukti melakukan tindak pidana lalu lintas hingga menyebabkan korban luka-luka. Terpidana diamankan karena sudah dipanggil 3 kali untuk dieksekusi menjalani putusan, namun yang bersangkutan tidak datang memenuhi panggilan secara patuh. Oleh karena itu, terpidana dimasukkan dalam daftar pencarian. Sementara itu, terpidana mengaku jika korban hanya luka lecet-lecet dan tak mati. Saat kejadian, korban mengerim mendadak, stop menyenggol kendaraannya, kemudian ditabrak kendaraan dari belakang dan terpidana menyangkal jika dirinya kabur setelah divonis. Dirinya kebingungan dibilang buronan, padahal tak kemana-mana, hanya di rumah saja, cuma dirinya tak datang saat dipanggil. Dari rutan mana? Di rumah tulang. Di dekat. Pas pemanggilan kau tak datang lagi ni. Jadi dia kat mana cerita berita? Di awal ni kalau nunggu dia teman silakan. Dia belum datang, disambut mobil dari arah berlawanan. Terpidana kemudian langsung dibawa ke penjara untuk menjalani hukumannya. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus begal siswi SMP Seberang Ulu Kertapati Palembang oleh teman sekolahnya sendiri terungkap. Pelaku adalah teman satu sekolah korban yang sudah lama saling kenal. Setelah sempat membuat heboh warga Palembang, kasus pembegalan terhadap siswi SMP di Kertapati akhirnya terungkap. Pelaku tak lain teman satu sekolah korban sendiri yang sudah lama saling kenal. Pelaku adalah RS berusia 16 tahun diringkus polisi setelah 6 jam dari kejadian. Wakasat Reskrim Polrestabes Palembang membenarkan jika pelaku dan korban saling mengenal. Dikatakan pelaku saat diperiksa polisi, mereka awalnya saling chat dan sepakat untuk bertemu. Karena merasa iri dan ingin menguasai harta korban, korban langsung dipukul hingga pingsan. Motor dan handphone korban langsung dibawa lari. Setelah ketemu di lokasi, kemudian dia muter-muter oleh si pelaku ini. Dia muter-muter, sempat ke pom bensin, sampai sekira sebelum maghrib, ya sekitar jam 5:30, sampai di lokasi di TKP, si korban ini dicekik, kemudian jatuh, dipukul. Setelah itu
kendaraannya dibawa. Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga korban melapor ke polisi pada Minggu petang hingga pelaku langsung diringkus bersama barang bukti motor dan handphone korban. Akibat perbuatannya, selain terancam dikeluarkan dari sekolahnya, RS terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, sopir pengantar air yang juga seorang residivis kembali ditangkap unit 2 Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ulu. Diakui oleh tersangka, dirinya tidak cerah di penjara karena hukumannya singkat. Seorang sopir pengantar air di wilayah Batu Raja Ogan Komering Ulu kembali diciduk Satres Narkoba Polres Oku. Sopir yang juga seorang residivis dalam kasus yang sama ini ditangkap karena nyambi jual sabu-sabu menggunakan mobil pickup. Tersangka Agustiansah ditangkap di kawasan RSS Riwijaya, Kelurahan Sekarajaya Oku. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti sabu-sabu siap edar. Diakui oleh tersangka, dirinya tak pernah jerak keluar masuk penjara. Pasalnya, setiap kali dirinya ditangkap, hukuman yang dijalaninya terlalu ringan, sehingga dirinya mengaku tidak kapok untuk dipenjara kembali. Nah, sebelumnya kan kamu udah pernah ditangkap nih, ya, udah pernah menjalankan hukuman. Kenapa udah tobat? Kurang lama? Hah? Kurang lah. Kurang lama? Kurang lama. Kurang lama bertahan. Kurang lama. Kurang lama. Ancamannya harus dirubah undang-undang. Hukuman mati. Videonya buat apa? Makan sehari-hari. Dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ulu, Kapolres Oku memberikan hadiah sepeda motor setiap info yang diberikan. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi 167 koleksi senjata dipamerkan dalam Pameran Nasional Senjata Tradisional Nusantara tahun 2023. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Makanya ibu jangan di depan. Selengkapnya di Siraman Kolbu di MNC TV. Japan Open 2023 di MNC TV, iNews. Japan Open 2023 di MNC TV, iNews. Family 100 di MNC TV. Makanya ibu jangan di depan. Selengkapnya di Siraman Kolbu di MNC TV. Japan Open 2023 di MNC TV, iNews. KDI 2023 segera di MNC TV. Makanya ibu jangan di depan. Selengkapnya di Siraman Kolbu di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Japan Open 2023 di MNC TV, iNews. Japan Open 2023 di MNC TV, iNews. Makanya ibu jangan di depan. Selengkapnya di Siraman Kolbu di MNC TV. Siapa sangka kita bakal ngerasain hidup di masa pandemi kayak sekarang. Semua beradaptasi dengan kebiasaan baru. Virus itu masih ada. Jaga diri dimulai dari kita, untuk kita, dan untuk semua. Seperti mati. Audisi kontes Suara Bintang dimulai. Para kontestan akan menunjukkan kemampuan bernyanyi mereka secara langsung di hadapan para juri bintang. Lagu Rayu beneran lagu Rayu orang lain ya? Sama itu nyanyi itu aku kamu nggak tahu. Orang. Kontes Suara Bintang di MNC TV. Siraman Kolbu Jumat ini. Ngasih tahu orang tua jangan terlalu banyak makan gorengan. Apa dia kalau kebanyakan makan gorengan? Gak kelayangan. Makan minum kalian, tapi jangan berlebihan. Kalau tidak suka. Selengkapnya di Siraman Kolbu di MNC TV. Proses vaksinasi dimulai. Harapan baru mulai terbuka. Jadi kita nggak perlu ragu lagi untuk divaksin. Kita harus tetap menjalani protokol kesehatan 5M. Ayo, kita dukung bersama pencegahan penyebaran virus corona dengan vaksin.
turnamen bulu tangkis kelas dunia siap kembali memanjakan mata para badminton lovers yang akan dihadiri oleh para pemain terbaik. Japan Open 2023 di MNC TV, iNews. Duel terakhir untuk melaju ke panggung bintang, Ongki. Ongki jadikan aku ratna. Lia. Lia ini udah sesuatu banget. Keren banget. Kontes Suara Bintang live di MNC TV. Di mana kalau nonton MNC TV di mana? Gampang. MNC TV bisa disaksikan secara digital Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Surakarta. Terus kita saksikan program-program kesayangan MNC TV. Mulai dari Upin Ipin, kontes yang bikin kita goyang dan happy, mencari cinta sejati di Take Me Out Indonesia, berbagi kebahagiaan di Kilau Uang Kaget, dan bedah rumah, sampai dengan games nomor 1 di Indonesia. Family 100. Jangan lupa scan ulang set-top box atau TV digital kamu ya. MNC TV selalu di hati. Duel terakhir untuk melaju ke panggung bintang, Putri. Ardian. Kamu pintar banget menyesuaikannya juga. Pokoknya malam hari ini mereka berdua punya kita. Kontes Suara Bintang live di MNC TV. Proses vaksinasi dimulai. Harapan baru mulai terbuka. Jadi kita nggak perlu ragu lagi untuk divaksin. Kita harus tetap menjalani protokol kesehatan 5M. Ayo, kita dukung bersama pencegahan penyebaran virus corona dengan vaksin. Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Pemirsa, sebanyak 167 koleksi senjata tradisional dipamerkan dalam Pameran Nasional Senjata Tradisional Nusantara tahun 2023 di Museum Balaputra Dewa Palembang. Pameran ini diikuti sekitar 23 museum se-Indonesia. Sumatera Selatan menjadi tuan rumah Pameran Nasional Senjata Tradisional Nusantara 2023. Penghelatan pameran digelar di Museum Negeri Sumatera Selatan Balaputra Dewa Palembang. Bertemakan dinamika senjata kearifan lokal sebagai perisai jati diri bangsa. Sebanyak 167 koleksi senjata tradisional yang berasal dari 23 museum dari seluruh Indonesia dipamerkan dalam ajang pameran Nusantara ini. Pada umumnya, jenis senjata yang dipamerkan berfungsi sebagai alat untuk menyerang, pertahankan diri dan memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan mata pencarian, digunakan untuk berladang, berburu, menangkap ikan, dan lainnya. Senjata tradisional sebagai warisan generasi terdahulu perlu untuk dilestarikan. Usaha pelestarian menjadi kewajiban bersama sebagai langkah untuk menyambung rentang mata rantai kebudayaan dan bekal membangun peradaban bangsa Indonesia. Ini senjata untuk membunuh manusia, lalu ini alat untuk melindungi tubuh dari ancaman musuh dengan senjatanya. Dengan demikian ini bahasa lokalnya disebut perisai, sementara ini disebut tombak. Lalu yang ini namanya busur panah. Nambah wawasan, belajar, nambah ilmu juga. Bisa tahu dari provinsi-provinsi lain. Kalau di sini banyak barang-barang yang sebelumnya kami tidak tahu jadi tahu gitu. Pameran dihelat selama 1 bulan ke depan, mulai 25 Juli hingga 23 Agustus 2023 mendatang. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan kunjungi pamerannya. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. 864 guru SD dan SMP di Kabupaten Lahat yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi P3K secara resmi dilantik dengan memakai baju korpri. Ratusan guru yang dilantik sebagian belum ada penempatan sehingga mereka harus menunggu. Sebanyak 864 guru SD dan SMP di Kabupaten Lahat yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi P3K, baik tes atau P1, P2, dan P4, serta non-tes P3, menerima SK di halaman Pemda Lahat yang diberikan langsung oleh Bupati Ciujang. Sementara itu, 585 guru berstatus tanpa penempatan yang didominasi oleh peserta prioritas 3 atau pemberkasan.
Upacara penyerahan surat keputusan berlangsung meriah, namun di tengah kemeriahan ini, ratusan guru lainnya dinyatakan lulus belum mendapatkan penempatan. Pelantikan dan penyerahan SK 864 guru P3K di Kabupaten Lahat terdiri dari guru TK, guru SD, dan SMP. Kemeriahan terasa di lokasi pelantikan karena pelantikan juga dihadiri oleh keluarga masing-masing. Ratusan kategori P3K tanpa tes harus tersingkir karena berstatus tidak mendapat penempatan meski nilai observasi melebihi ambang batas. Harapan Bapak supaya di SD SMP yang selama ini kekurangan guru, kadang-kadang cuma satu ASN di satu sekolah itu SMP ataupun nah sekarang bisa terpenuhi. Kalau gurunya cukup, pendidikannya kita sudah bagus, dia rata-rata S1, insya Allah murid-muridnya nanti akan cerdas, pintar di seluruh Kabupaten Lahat. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Pasangan nikah yang selama ini masih dianggap ilegal karena tidak memiliki buku nikah, Kejari Banyuasin bekerja sama dengan Pengadilan Agama melaksanakan sidang isbat nikah. Dalam sidang isbat nikah ini, semua pasangan yang selama ini tidak memiliki buku nikah diberikan dan dibuatkan buku nikah secara gratis. Dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Banyuasin, sejumlah warga Banyuasin hadir mengikuti sidang isbat nikah gratis. Kegiatan sidang isbat nikah itu sendiri sebagai bentuk kepedulian Kejaksaan Negeri Banyuasin dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-63 terhadap masyarakat yang telah menikah siri yang belum diakui negara secara hukum karena belum memiliki buku nikah secara resmi. Bekerja sama dengan Pengadilan Agama untuk mengkoordinir masyarakat yang telah menjalani pernikahan selama puluhan tahun, bahkan ada yang telah memiliki cucu. Gugup dan takut ketika sidang saat menghadapi hakim terlihat dari beberapa pasangan yang mengikuti sidang karena mereka belum pernah berurusan secara hukum. Karena keterbatasan waktu, pengadilan hanya dapat melaksanakan sidang pada 3 pasangan, walau menurut data ada ratusan pasangan yang belum memiliki buku nikah. Senyum bahagia dari pasangan setelah menerima buku nikah karena dengan memiliki buku nikah, pernikahan mereka sudah diakui oleh negara secara hukum. Sebenarnya isbat nikah ini bukan menikahkan ulang. Jadi isbat nikah ini adalah memeriksa pernikahan yang terdahulu. Jadi apakah pernikahan yang terdahulu itu sudah sah atau tidak. Jadi memeriksa keabsahan nikahnya. Ya, setelah diperiksa tadi ya sudah sesuai syarat-syaratnya, sudah sesuai dengan ketentuan, maka kami tetapkan. Jadi kami tetapkan bahwasanya pernikahan mereka yang dahulu tidak tercatat itu kami tetapkan sudah dalam rangka Hari Bakti Adiaksa yang ke-63 ini kami mengadakan sidang isbat nikah sementara ini untuk 3 pasang. Sebenarnya kalau waktunya ada kita lebih dari itu karena di Kabupaten Banyuasin itu dari data yang ada itu ratusan tuh orang-orang yang nikah siri belum diresmikan secara negara. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.